قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ibu-ibu sekalian, kita sampai terakhir di hadis Ibnu Abbas, bukan? Abdullah bin Abbas. 79 coba dibaca. Sekarang hadis dari siapa? Abu Umamah. Ini udah bab al-imamah atau Abu Umamah? Bab. Iya. Kalau sebelumnya kan hadis Abdullah bin Abbas sudah ya. Tentang di rumah Maimunah itu. Oke, bab keimaman ya berarti sekarang. Oke, babul imamah, bab keimaman. Jadi dalam bab ini disebutkan adab imam dan makmum. Adab imam dan makmum dan apa yang wajib dilakukan imam, apa yang wajib dilakukan makmum, apa yang dianjurkan untuk imam, apa yang dianjurkan untuk makmum. Dan ada penjelasan antara keterkaitan satu sama lain antara imam dan makmum. Keimaman dalam salat ini adalah peraturan dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki maksud dan tujuan yang tinggi dari segi ketaatan, dari segi pahala dan janji Allah Azza wa Jalla dalam salat berjamaah. Dan inti dari semua ini adalah bagaimana agar imam beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah terhadap keimamannya, dan bagaimana makmum beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dalam kondisi kemakmumannya. Ya, kita menuju ke hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin." Ya, tolong dibaca Pak, fadhal. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan. Enggak, Abu Hurairah Pak itu. Abu Umamah ini. Oh, di situ Abu Umamah. Iya. Oh, gitu. Di situ bahasa Arabnya Abu Hurairah Pak Abu Umamah? Bahasa Arabnya coba. Abu? Terjemahnya salah itu. Abu Hurairah bukan Abu Umamah. Ya. Abu Hurairah, silakan Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu tidak khawatir sekiranya Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah akan membuat mukanya menjadi muka keledai? Ya, ahsan, jazakallah khair. Dan di sini imam dijadikan sebagai imam dalam salat untuk diikuti. Namanya diikuti berarti kan imam lebih dulu gitu loh, bukan berbarengan, apalagi mendahului imam. Ya, tujuan ada imam ya supaya diikuti. Maka kalau seseorang melampaui imam, maka dia telah
merendahkan atau mengurangi maksud dari dan tujuan dari adanya imam. Buat apa ada imam kalau didahului, gitu kan? Buat apa ada imam kalau didahului oleh makmumnya? Dan kenyataan ini tuh terjadi apalagi di kampung-kampung. Beberapa bapak-bapak itu kadang imamnya lama dikit, itu bapak-bapak udah gelisah, kemudian imamnya belum ruku, itu makmum udah kayak ngebet gitu, kayak nahan diri kayak mau jatuh gitu ya. Nah, atau berbarengan dengan imam, yang mana berbareng ini potensi mendahului imam. Potensi mendahului imam. Maka di sini ada al-wa'id asy-syadid, yaitu ancaman yang besar bagi orang yang mendahului imam. Dan dicontohkan oleh Nabi SAW, ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Apakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam? Mengangkat kepala ini kan salah satu gerakan, ya, yaitu gerakan mengangkat kepala baik di setelah sujud, ya, atau setelah ruku', ya, setelah ruku' atau setelah sujud kan mengangkat kepala. Maka orang yang mengangkat kepala setelah ruku' sebelum imam, atau orang yang mengangkat kepala setelah sujud sebelum imam, maka dia diancam, apa dia tidak takut an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin? Apa dia tidak takut untuk mentahwil dan mengubah kepala dia menjadi kepala keledai? Aw yaj'alallahu suratahu surata himar, atau Allah jadikan surah dia, tampilan dia itu tampilan keledai. Taib, sampai sekarang apakah ada orang yang terimbas dengan ini? Maksudnya karena dia melampaui imam, kemudian dia akhirnya jadi keledai. Pernah dengar nggak, Pak? Nggak pernah ya? Ayo Pak, sini Pak. Silakan, operator. Silakan Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin belum ada, alhamdulillah. Apakah belum adanya kejadian lalu ancaman ini tidak berlaku? Tetap berlaku, ya, tetap berlaku. Dan apakah harus dengan keledai? Ya, yang disebutkan di sini keledai. Tapi kenapa kok keledai? Ya, dalam Al-Quran keledai juga disebut, dalam hadis keledai disebut, dan semua sebutan tentang keledai dalam maksud menjelekkan itu selalu keledai dalam posisi jelek. Karena bagi orang Arab itu keledai itu seburuk-buruk makhluk, ya, binatang paling jelek itu keledai, walaupun bermanfaat di beberapa sisi tapi paling jeleknya. Ya. Keledai itu tidak halal dimakan dagingnya. Kemudian di surat Luqman kata Allah, wa inna ankar aswati la sautul hamir. Sejelek-jelek suara ya suara keledai. Coba cari di YouTube suara keledai itu, ketawanya keledai itu, enggak tahu itu ketawa atau bukan, tapi binatang lain tuh masih lebih afdal lah. Kemudian juga permisalan orang-orang Yahudi yang mereka, atau permisalan orang-orang ahli kitab, permisalan orang-orang ahli kitab yang membawa kitab-kitab namun tidak dipelajari, ya. Itu seperti kamathalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa buku-buku, berbangga dengan banyaknya buku tapi nggak dipelajarin, ya. Kemudian di hadis ini ancaman bagi orang yang melampaui imam, ya. Ini ada apa sebenarnya ini dengan, kira-kira kenapa ini speakernya, Bu, Pak? Ada mungkin baterai atau apa? Atau angin? Ya. Kalau bagi orang Arab itu al-kalb, yaitu anjing, itu masih lebih mending daripada keledai gitu loh. Karena anjing itu ada sisi al-wafa. Bukan al-wafa nama pesantren, bukan al-wafa, itu beda lagi. Al-wafa di sini artinya apa? Amanah. Anjing itu bisa dipakai berburu, bisa untuk mengembala atau menjaga peternakan,
bisa juga menjaga ladang. Itu anjing. Nah, kalau keledai ini udah ketawanya ngeselin gitu kan. Dan juga di barat bahkan donkey ya, yaitu keledai itu juga seburuk-buruk permisalan binatang. Ya. Iya. Nah, maka bagi orang Arab ketika itu urufnya, ketika itu dimisalkan dengan keledai pasti jelek. Ya, biasanya jelek atau lucu, jelek, jenaka gitu. Bukan hal yang serius. Ya. Ada seorang sahabat yang lucu, jenaka dan julukannya himar. Keledai. Tetapi sahabat tersebut dia ridha dengan julukan itu dan tidak dilarang. Maka julukan yang mungkin tidak menyenangkan tetapi pemiliknya itu oke-oke aja dan juga orang juga merasa tidak dalam rangka menghina, maka itu nggak masalah. Nah, ada suku Arab atau kabilah Al-Kalbi atau Al-Kalbani. Al-Kalbi itu kan kalau misalnya Medan misalnya atau orang Batak misalnya, Batu Bara, Manurung gitu. Ya, kalau di Arab kan Arab Indo Yaman misalnya ada Al-Katiri, apa gitu. Nah, ini ada Al-Kalbi. Al-Kalb dari kata anjing. Iya. Ya. Kemudian tes. Nah, ya sepertinya memang baterainya. Nah, itu masih lebih ya. Tapi seseorang tidak menamakan, di Arab tidak ada menamakan anaknya Hamir atau Himar. Enggak menamakan Hamir atau Himar. Karena itu merendahkan gitu loh. Sementara nama orang-orang Arab kadang-kadang nama binatang, biasanya nama binatang yang memiliki kekuatan dan kelebihan yang disukai oleh manusia. Ya, Asad misalnya. Fahad, King Fahad, Leopard gitu kan. Kalau enggak ada. Terus manggil anaknya. Enggak mungkin gitu kan. Ya. Jadi himar ini seburuk-buruk permisalan. Para ulama bersepakat haramnya bermusabaqah, yaitu berlomba, makmum melombai imam karena ada ancaman yang keras. Maka ketika ada ancaman yang keras, maka itu dosa besar. Tetapi para ulama mereka berselisih pendapat mengenai batalnya salat mereka. Apakah orang yang berjamaah makmum, jadi makmum, apakah dia ketika mendahului imam sekali atau dua kali dalam salatnya, apakah dia batal salatnya atau tidak? Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya salatnya tidak batal. Ya, jumhur ulama mengatakan salatnya tidak batal. Ya. Namun beberapa ulama di antara Imam Ahmad mengatakan laisa liman sabaqal imama salatun. Tidak ada salat, enggak disebut salat orang yang mendahului imam. Ya. Dan juga para murid Imam Ahmad mereka berkata, man sabaqa imamahu bi ruknin karuku'in aw sujudin fa alaihi an yarji'a li ya'tiya bihi ba'da al-imam. Fa in lam yaf'al 'amdan hatta lahiqahu al-imamu fihi batalat salatuhu. Ini perhatikan baik-baik di sini. Ya, dan ini pendapat yang sebenarnya cukup fair, cukup bagus. Yaitu barang siapa yang mendahului imam dengan suatu rukun dalam salat, seperti ruku', mendahului imam, ruku' dia duluan, sujud dia duluan, fa alaihi an yarji', dia hendaknya ketika duluan dia harus balik ke rukun sebelumnya. Paham enggak? Bu. Nih saya ulangi ya. Barang siapa yang mendahului imam dengan suatu rukun salat, seperti ruku' atau sujud atau lainnya dari rukun salat, ya. Dia jadi imam belum ruku', dia udah ruku' duluan gitu. Atau di imam belum sujud, dia udah sujud duluan. Imam belum duduk tasyahud, dia sudah bangkit duluan gitu. Fa alaihi an yarji', maka wajib bagi dia kalau dia tahu dia udah melewat mendahului imam, dia tahu nih
maka hendaknya dia balik lagi ke yang tadi. Liyatiya bihi ba'dal imam, supaya dia bisa melakukan rukun itu setelah imam. Faham di sini? Ya. Dia balik ke tadi, misalnya nih, dia imam kan biasanya di akhir misalnya fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Gitu kan? Imam biasanya agak sedikit saktah, yaitu diam sejenak, mungkin 1 detik 2 detik, baru Allahu Akbar, Allah. Nah, dia si makmum sudah rukuk duluan. Kalau si makmum ini tahu dia lebih dulu gerakannya dibandingkan imam, maka si makmum ini wajib apa? Balik lagi kalau dia tahu. Kalau dia tahu, ya. Begitu. Faham di sini insyaallah? Balik lagi ke qiyam, balik lagi berdiri. Sampai dia merasa yakin dan tahu bahwa imam itu sudah rukuk, baru dia rukuk. Nah, kalau gitu enggak apa-apa. Cuman jangan dibiasakan mendahului lah, gitu kan? Nah, namun kemudian kata para ulama, fa illam yaf'al 'amdan hatta lahiqal imam fi batalat salatuhu. Kalau misalnya dia tidak melakukan itu, maksudnya tidak balik, sengaja sampai lahiqal imam bi, sampai imam pun baru ruku sama dengan dia, maka salatnya batal. Ya, maka wallahu alam pendapat ini sebenarnya pendapat yang paling baik ya. Paling baik karena ancamannya besar dan ini menunjukkan akan tidak benarnya salat itu gitu loh, tidak sahnya salat itu. Namun kalau misalnya seseorang enggak sengaja, nah ini bedakan. Misal kita di Masjid Nabawi, misal, ya, Allahu Akbar gitu. Ketika akhir bacaan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah. Ketika begitu, ini si makmum lebih cepat gerakannya daripada imam karena imamnya mungkin tua, jadi agak lamban gitu. Ya mungkin butuh perjalanan dulu gitu kan. Nah, makmumnya duluan. Namun makmum ini enggak tahu bahwasanya makmum ini telah mendahului imam. Gimana sampai sini? Paham nih? Yang seperti ini dimaafkan dari bidang uzur. Namun hendaknya makmum ini jangan membiasakan dirinya untuk gerak sebelum imam selesai memperdengarkan bacaan Allahu Akbar. Kita paham enggak? Jadi kalau imam udah Allahu Akbar, baru kita gerak. Biasakan begitu. Karena kalau di Masjid Nabawi kan kita enggak ngelihat imamnya. Gitu kan? Enggak ngelihat imamnya karena besarnya itu masjid, kita di bagian mana gitu kan enggak ngelihat. Ya begitu. Namun kalau misalnya kita bukan di Masjid Nabawi, misalnya di Masjid Istiqomah misalnya, apa gitu di masjid, ya langgar ya dan seterusnya, kita belakang imam, kan kita udah ngeliat sendiri gitu loh. Kalau kita ngedahuluin imam, walaupun sengaja, ternyata kita tahu kita lebih dulu, maka hendaknya kita balik ke posisi yang tadi. Kembali ke settingan imam, kembali ke bagaimana imam, nah biar imam yang duluan. Namun kalau ternyata kita tahu bahwasanya imam ini udah kita lewatin, duluin, kita tahu, dan kita nggak mau balik, biarin emang lembet tuh imam katanya. Tapi kita tahu, maka kemudian imam itu sudah sampai ke rukun yang kita sudah dahului, maka seketika salat kita batal. Paham gak di sini? Ketika imam sudah sampai di rukun yang telah kita lebih dulu, maka salat kita batal. Dengan sengaja kita nggak mau bangkit atau nggak mau ngulang di rukun sebelumnya. Gimana bisa dipahami ya kelasnya? Ini pendapat sebenarnya yang lebih, insyaallah lebih tepat ya. Lebih tepat. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena larangan itu melazimkan karena ancaman itu melazimkan larangan, dan asalnya larangan itu adalah rusaknya perbuatan, maka salat itu bisa rusak. Nah, sekarang yang pernah mungkin saya ceritakan di salah satu masjid di bumi Allah, tepatnya di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, tepatnya di Kalibata, tepatnya di Rawajati, tepatnya di Rawajati Barat, tepatnya di pinggir rel antara Pasar Minggu Baru sampai Duren Kalibata. Itu ada masjid.
Dan itu imamnya Masya Allah. Imamnya itu sudah uzur usianya. Mungkin 90 tahun atau 85 tahun sekarang usianya. Yang mana itu sholat subhanallah. Sholatnya kalau jadi imam itu kita dapat beban yang lebih berat daripada jalan 1 kilo dari hotel ke Masjid Haram. Berat ya, karena kita harus betul-betul dengerin. Walaupun pakai speaker. Dulu bahkan gak pakai speaker. Dan cara takbiratul ihramnya aja kadang-kadang gak kedengeran kalau lagi takbiratul ihram. Allahu Akbar gitu. Terus kemudian ruku, Allahu Akbar. Ya. Pelan. Yang kemudian ada kereta lewat. Ya, kereta lewat, klakson lagi kan gitu. Tahu ada masjid di klakson gitu kan. Kita nggak dengar. Itu kadang-kadang acak-adul tuh soft-soft itu, beberapa soft itu. Kalau ini ada yang kadang mendahului imam karena spekulasi pengen cepet, ada yang ketinggalan imam beberapa rukun. Itu terjadi itu. Ya, kemudian ada salah seorang jemaah yang udah lama berpuluh tahun juga di situ menasihati, Ustadz ini tolonglah pakai speaker lah atau gedein suaranya. Soalnya ini jemaah takutnya sholatnya jadi rusak gara-gara berauran, nggak pada dengar suara antum. Apa kata imam ini? Ah, itu antum aja kali, gitu. Ya, padahal ini juga jemaah juga kayak gitu. Dan jemaahnya juga nggak berani untuk mengangkat suara jadi Bilal gitu, nggak berani. Allahu Akbar gitu nggak berani kan? Karena ini sepuh itu, takut pamali gitu. Iya, takut ngelawan atau takut apa ya gitu. Makanya itulah yang terjadi. Namun yang seperti ini makmum diberi uzur. Ya, yang salah siapa? Ya imam dan juga DKM. Tapi DKM nggak bisa berbuat banyak karena ketua DKM-nya imam ini. Iya. Dan kita imam sepuh, ustadz, dan bahkan nggak bisa tulis bahasa Indonesia, nggak bisa. Bisanya tulis Arab pegon, Arab Indo gitu, Arab Melayu. Saking apa jadulnya, masya Allah. Itu nggak bisa ganti, padahal udah bongkok-bongkok gitu. Iya, ya subhanallah. Nggak bisa diganti. Dan orang mau ganti juga sungkan, gitu kan? Nah, ini yang salah siapa? Imam di sini. Maka imam tidak menjadi hak makmum untuk mendengarkan suaranya padahal mampu. Ini berbahaya, gitu loh. Ya, maka dimaafkan, diberi uzur untuk para makmum. Ya, gitu. Bahkan mungkin sebagai makmum yang udah kesel, udahlah tungguin aja, ntar juga lewat gitu. Iya. Maksudnya ntar ganti imam gitu loh. Ganti imam. Sayangnya di situ nggak ada pendidikan terhadap imam. Maksudnya tidak ada kajian yang intensif dan kajian yang rutin mungkin untuk masalah-masalah sholat. Yang betul-betul sesuai sunnah nggak ada. Nggak ada. Yang mana orang-orang pun kalau jadi imam juga ya seadanya aja dengan kerendahan ilmu yang dimiliki sehingga banyak salah-salah. Ini penting karena ini kan tentang masalah masjid dan itu masalah publik, maslahat untuk jemaah ya. Taib, di antara faedah hadis ini haramnya mengangkat kepala. Haramnya mengangkat kepala sebelum imam. Atau pada umumnya haramnya mendahului imam gitu aja. Haramnya mendahului imam dalam rukun apapun. Haramnya mendahului imam dalam rukun apapun. Dan faedah berikutnya mungkinnya terjadi masakh. Mungkinnya terjadi masakh. Masakh itu apa? Tahawul asy-syai' ila syai' akhar. Yaitu berubahnya sesuatu menjadi sesuatu lainnya, itu masakh. Tapi biasa berubahnya menjadi negatif. Kayak misalnya Bani Israel. Ya, ketika melanggar perburuan ikan di hari Sabtu, ya kemudian Allah jadikan mereka qirada dan khanazir. Kera dan babi. Jadi mereka jadi kera dan babi beneran. Ya, orang-orang yang mereka mengelabui syariat Allah, Allah hukum dengan menjadi kera dan babi beneran. Ya. Jadi itu sebagai hukuman dari Allah. Itu terjadi masakh. Namanya masakh namanya. Perubahan seperti itu. Taib, apakah kalau seseorang jadi babi ngepet, maka itu masakh bukan itu? Kalau emang itu benar, itu bisa, itu masakh namanya. Namun itu bukan masakh yang zahir. Maksudnya tampak gitu di siang hari. Iya, kuyang. Anda nggak tahu tuh kuyang orang beneran atau gimana. Kalau emang benar berubah seperti itu namanya masakh. Itu adalah perubahan fisik.
bukan perubahan aura saja, tapi fisiknya berubah. Ya, kerasakti misalnya. Kalau itu kalau ada ya, tapi sebenarnya nggak ada. Kalau kerasakti itu cuma film doang. Iya. Maka ini masakh. Dikatakan bahwa saya salah satu sunan, entah sunan Kalijaga atau sunan lainnya, itu pernah berpura-pura menjadi cacing di suatu tanah dan masuk ke perahu. Ini masakh atau khurafat? Kalau ini khurafat. Itu ada ceritanya tuh. Jadi masakh itu berubahnya manusia menjadi benda atau binatang tertentu secara negatif. Dan mungkin terjadi masakh di zaman ini, masih mungkin. Iya. Bukan tidak mungkin. Hanya saja mungkin tidak zahir. Ya, tidak ditampakkan dan seterusnya, ya. Kalau dulu tahun-tahun 2005, 2006 sekitar itu, waktu HP masih after Nokia, ya, waktu orang-orang baru punya HP yang ada fotonya, gitu kan? Itu tersebar itu, foto, gara-gara durhaka sama ibunya, dia dikutuk jadi ikan pari misalnya. Apakah ini masakh? Ini bahlul. Ini namanya bahlul. Gampang dibodohin. Ya, sampai beberapa orang ngelihat penampakan ikan pari yang lagi telentang itu sampai nggak bisa tidur berhari-hari dan takut durhaka sama orang tua gara-gara kan ikan pari kalau telentang itu kan ngeri kelihatannya, kayak orang yang dikutuk. Padahal itu ikan pari, salah apa dia, gitu kan? Udah gitu ditaruh di atas kasur lagi. Jadi ke apa orang ngira benar gitu loh. Zaman-zaman ketika kebahlulan masih merajalela. Iya. Terus ada juga tikus gede, ya kayak manusia tikus dan seterusnya, ini gara-gara durhaka dan seterusnya. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ya zaman-zaman itu, ya. Tapi masakh itu nyata, masakh itu ada. Entah orang itu memang dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan syirik atau hal lainnya. Ya, adapun kalau aura saja, aura fisiknya tetap seperti manusia, namun auranya itu kebinatangan, maka ini bukan masakh. Ini bukan masakh. Taib. Dan ini masakh merupakan ancaman. Kalau seseorang dia melampaui imam atau kebiasaan melampaui imam, dia ancam menjadi keledai, berubah jadi keledai, berubah fisiknya gitu loh. Bukan berubah hanya sikap, bukan, tapi keledai. Ya, gitu. Taib. Kemudian faedah berikutnya, wajibnya mengikuti imam dalam salat. Wajibnya mengikuti imam dalam gerakan salat. Ya, wajibnya mengikuti imam dalam gerakan salat. Dikecualikan untuk hal-hal yang sifatnya sunnah atau bid'ah. Ya, wajibnya mengikuti imam dalam gerakan salat dikecualikan untuk hal yang sifatnya sunnah, hukumnya sunnah atau bid'ah. Maka kalau hukumnya sunnah, maka tidak wajib mengikuti imam. Paham? Apa contohnya? Kalau misalnya bagi imam doa qunut subuh itu sunnah, namun bagi makmum doa qunut subuh itu bid'ah, maka enggak wajib makmum untuk mengikuti imam. Ini satu contoh, oke? Contoh lain. Di antara sunnah adalah misal duduk iftirash atau tawarruk. Ya. Kalau misalnya imamnya mazhabnya misal Hanbali, makmumnya mazhabnya Syafi'i. Imamnya mazhab Hanbali ini kalau dia salat subuh 2 rakaat, maka terakhirnya duduk tawarruk atau iftirash, tegak atau miring? Iftirash, tegak. Itu kalau imamnya mazhab Hanbali. Nah, makmum ini mazhab Syafi'i. Apakah makmum wajib sama duduknya tegak seperti imam? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Tidak wajib. Karena ini bukan merupakan hal yang diwajibkan di sini, melainkan hal sunnah, bukan rukun, bukan apa. Maka makmum boleh menyelisihi dan tidak berdosa menyelisihi dalam masalah ini. Karena ini sesuatu yang sunnah, bukan sampai pada rukun atau wajib atau fardu. Oke? Taib. Kalau misalnya kita masbuk, ya, salat apa? Ya, salat subuh masbuk. Atau oke lah, salat isya masbuk, kita ketinggalan 2 rakaat. Ya. Maka ketika imam di rakaat keempat terakhir, dia kan tasyahud akhir. Biasanya imamnya duduk tawarruk atau iftirash? Tawarruk, nyamping gitu kan?
tawarruk. Nah, kita sebagai makmum yang masbuk, boleh nggak kita tidak duduk tawarruk seperti imam? Paham nggak? Boleh, karena kita ada urusan berikutnya, kita belum selesai sholatnya. Ini yang membuat tidak wajib mengikuti imam dari segi sunnahnya. Oke, di sini paham ya? Oke. Kemudian, apalagi kalau dari segi bid'ah. Kalau misalnya itu bid'ah, maka ini bukan hanya tidak wajib, melainkan bahkan kalau kita tahu ilmunya ini bid'ah, ini tidak boleh kita ikuti kecuali maslahat yang lebih besar. Ya, seperti misalnya dia mengucapkan kunut subuh. Selalu kunut subuh, dan bagi kita itu bid'ah. Maka sebagian ulama Ahlus Sunnah mengatakan boleh kita untuk ngikut kunut subuh dengan dia demi menggapai maslahat yang lebih besar, yaitu tidak timbulnya fitnah. Begitu. Ya. Kalau misalnya imam melakukan kebid'ahan, yang mana kebid'ahan tersebut adalah hal yang disengaja untuk nambah-nambah, maka kita haram untuk melakukan. Misalnya imam mungkin bukan bid'ah ya, dia nggak bermaksud membuat bid'ah, tapi tambahan-tambahan dalam sholat. Ya mungkin dia nggak bermaksud untuk itu. Misal imam sujud pertama, bangkit dari sujud. Sujud kedua, kita ikut bangkit dari sujud. Sujud ketiga di tasyahud pertama. Sujud ketiga, itu berarti salah nggak? Salah. Boleh nggak kita ikut? Nggak boleh kita ikut. Karena itu bukan merupakan bagian dari sholat itu. Malah harusnya kita apa? Ingetin, subhanallah. Subhanallah. Yang perempuan udah nggak perlu lagi tepuk-tepuk tangan, nggak perlu. Ya. Maka kita tidak ikut, tidak boleh ikut bahkan. Kenapa? Ini tambahan yang tidak ada dalam sholat. 1 rakaat sampai 3 kali sujud. Sujud ketiga kita tidak ikut. Kita subhanallahin. Gitu. Jangan diikutin. Begitu ya. Maka ini tidak kita ikuti dan kita tidak berdosa. Ya, karena kita tahu ini salah dan salahnya ini tambahan gitu. Jadi enggak ikut. Ya, begitu. Namun kalau salahnya karena menghilangkan sesuatu, ya, maka kita tetap ikut untuk teruskan. Misalnya lupa tasyahud awal, si imam bangkit langsung, lupa tasyahud awal, gimana? Apakah kita tasyahud awal makmum atau kita ikutin imam bangkit? Ikutin imam bangkit. Iya. Tasyahud awal itu sebagian ulama bilang sunnah, sebagian ulama bilang wajib. Tapi dia bukan rukun. Yang rukun itu tasyahud akhir. Maka bangkit sama kayak imam gitu, bangkit, udah. Memang subhanallah, subhanallah. Ya udah, lanjut sholat gitu. Karena ini pasti nggak disengaja gitu. Ya insyaallah begitu. Gimana? Iya, sujud sahwi sebagian ulama mengatakan itu wajib. Maka ketika imam melakukannya, makmum wajib mengikutinya. Iya, kalau imam melakukannya. Kalau enggak ya makmumnya sujud sahwi dulu sebelum salam atau setelah salam, itu tergantung konteksnya gimana. Ya. Begitu. Namun kalau imam tidak sujud sahwi, biasanya udah makmum enggak wajib sujud sahwi karena imam tidak mengkomandoi itu sebenarnya gitu. Karena yang salah kan imam yang salah. Begitu. Kalau di sujud terakhir imam suka agak lama. Kan sujud harus sama iramanya gitu. Iya. Iya. Durasinya, frekuensinya ya. Terus sujud terakhir agak lama karena baca doa gitu imam. Imam ini selalu di sujud terakhir lama gitu. Iya. Itu kan berarti satu kebid'ahan juga. Enggak sampai disebut bid'ah itu. Enggak sampai levelnya bid'ah, enggak sampai. Hanya nama juga doa di situ. Boleh, karena kita ikut imam di situ. Itu tidak sampai level bid'ah. Itu kurang tepat saja, bukan sampai level salah yang besar, bukan. Jadi ketika imam mengkhususkan misalnya sujud terakhir untuk doa, itu bukan suatu kebid'ahan, sehingga agak panjang kan, bukan suatu kebid'ahan, namun suatu kesalahan yang tidak sampai levelnya besar, sehingga makmum tetap wajib ikutan, karena ini kaitannya dengan rukun sholat. Maka nggak boleh makmum nggak boleh mengangkat kepalanya sebelum imam, tetap ikut.
Nah, kalau misalnya makmum pengen mengecek, ini apa saya emang belum dengar, imam udah duduk apa emang masih sujud? Akhirnya makmum mengecek dan melihat ke imam, ternyata masih sujud imamnya, maka sujud lagi dia, nggak batal. Yang ngecek dia boleh karena untuk maslahat juga, gitu. Karena barangkali ada suara kereta di belakang imamnya, Allahu Akbar, udah tasyahud akhir. Makmum kan nggak dengar, makmum pada sujud semua khusyuk, kayaknya imam nih memang lagi ada masalah, terus doa banyak di akhir sesi, di akhir sujud nih. Iya, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya makmum pada masih pada sujud, masa pas sujud salam gitu. Nah kan makmumnya akhirnya bangkit duduk, ya karena makmum nggak tahu diberi uzur, ya udah akhirnya mereka tasyahud sendiri, kemudian salam. Konteks kayak ini diberi uzur karena pasti nggak pada sengaja, dan imam pastinya nggak sengaja. Biarlah gua kecilin kecilin suaranya, biar diprank gitu makmumnya. Enggak, itu imam macam apa itu? Ya, tapi begitu. Dan dalam hadis Abu Hurairah dihikayatkan, kata Nabi SAW, alladzi yahfidhu wa yarfa' qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Orang yang menurunkan dan mengangkat kepalanya sebelum imam, sesungguhnya ubun-ubunnya itu di tangan setan. Ubun-ubunnya di tangan setan. Ya. Taib. Kenapa kok himar? Kenapa kok ancamannya keledai? Diserupakan dengan keledai. Kata para ulama, karena ada keserupaan antara orang yang bebal dengan keledai yang memiliki bala dan ghoba. Bala itu tuh bebal, ghoba tuh kayak kampungan gitu loh ya. Ya kalau bahasa kita kampungan, ya apa ya bahasa kita ya. Bebal tuh ya keras kepala gitu loh. Iya. Nah orang-orang yang kebiasaan dahulu imam tuh biasanya orang bebal loh biasanya. Biasanya coba aja cari di masjid, perhatiin siapa yang suka ini. Coba diomongin, pasti lah biasanya bebal dia karena emang udah biasa kayak gitu. Iya, udah biasa kayak gitu. Ya, kecuali yang jahil sama sekali ya, kecuali yang jahil. Ya begitu. Dan menunjukkan ghoba dan juga dha'ful aql, lemah akal. Karena orang yang mendahului imam itu memang dia itu nggak memikirkan maslahat sholatnya. Lalu tujuannya buat apa dia punya imam kalau dia melewati imamnya. Ya begitu. Baik, kita lanjut ke hadis Abu Hurairah berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, fala takhtalifu 'alaihi, fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamd, wa idza sajada fasjudu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'u." Ini satu hadis berikutnya itu hadis yang serupa, kita baca dua hadis. Coba tolong baca ininya, terjemahannya tolong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, imam itu ditunjuk supaya diikuti, maka janganlah menyelisihinya. Jika ia takbir, maka bertakbirlah. Jika ia ruku, maka rukulah. Jika ia mengatakan sami'allahu liman hamidah, artinya Allah mendengar orang yang memujinya, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, bagi Engkaulah segala pujian. Jika ia sujud, maka sujudlah. Jika ia sholat dengan posisi duduk, maka duduklah kalian semuanya. Ya, ini dua hadis, satu hadis lagi kita bacakan lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa shakin fa shalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman fa asyara ilaihim an ijlisu falamma ansaraf qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di rumahnya saat sakit. Beliau sholat dengan posisi duduk.
Beberapa sahabat ikut sholat di belakang beliau dengan berdiri. Beliau memberi isyarat kepada mereka agar duduk. Ketika sholat sudah selesai, beliau bersabda, sesungguhnya imam ditunjuk untuk diikuti. Jika dia ruku maka rukulah kalian. Jika dia mengangkat kepalanya maka angkatlah kepala kalian. Jika ia mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Ya. Jika dia sholat dengan posisi duduk, maka duduklah kalian semua. Ya. Hadits Abu Hurairah dan hadits Aisyah ini serupa. Namun hadits Aisyah ada tambahan faedah. Shalla Rasulullah SAW fi baitihi wa huwa syakin, bukan syakun, ya. Bukan syakun tapi syakin. Rasulullah SAW salat di rumahnya dalam keadaan beliau yaitu memiliki syakwa, yaitu keluhan sakit. Ya, keluhan sakit. Fa shalla jalisa, maka beliau SAW kemudian salat duduk. Gitu ya, pada asalnya salat fardu itu tidak boleh duduk. Kalau salat sunnah boleh duduk, bahkan berbaring juga boleh. Namun salat fardu pada asalnya nggak boleh duduk kecuali dia beruzur untuk berdiri, dan nggak boleh berbaring kecuali dia beruzur untuk berdiri dan duduk. Nggak bisa berbaring, kayak misalnya rumah sakit. Taib. Maka Rasulullah salat duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Namun kemudian orang-orang di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam itu salat dalam keadaan berdiri. Ya, jadi makmumnya pada berdiri, ya. Nah, berarti ini ada perbedaan antara imam dan makmum. Imam salat duduk, makmum salat berdiri. Maka Nabi SAW fa'asyara ilaihim. Nabi SAW mengisyaratkan kepada mereka, yaitu kepada para makmum, ani jelisu, agar kalian duduk. Ini apakah Rasulullah berbicara? Bukan. Ya. Yaitu isyarat yang maknanya adalah agar duduk gitu loh. Jadi pakai tangan dilambain isyarat duduk supaya duduk semua gitu loh. Jadi enggak ngomong. Enggak boleh ngomong ketika sholat. Duduk Pak. Ya batal lah sholatnya. Ya. Tapi ini isyarat pakai tangan atau semisal itu. Ini menunjukkan faedah bolehnya memberi isyarat ketika ada hajat dalam sholat. Bolehnya memberi isyarat dalam sholat ketika hajat. Apalagi hajat itu berkaitan dengan sholat gitu loh. Ya, dalam riwayat juga ketika ada yang salam kemudian boleh kok kita isyarat dengan tangan. Tidak dengan menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi dengan tangan. Dengan tangan. Sama kayak misalnya ada orang mau bertamu ke rumah. Assalamualaikum gitu. Ya, kemudian kita kencengin dengan bacaan misalnya. Atau kita kencengin dengan Allahu Akbar. Ya. Atau ya itu kan yang bisa dipahami. Khawatirnya kita dengan isyarat lain. Kita gitu, yang isyarat gitu. Kata tamunya, "Napa sih nggak dibuka? Gue tahu lu ada di dalam," gitu. Ya mungkin dengan alhamdulillah Al-Fatihah, dengan bacaan dalam salat mungkin membuat tamu tahu lagi salat dia. Gitu kan? Ya, assalamualaikum gitu. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ya Allah, kalau lagi sholat jangan pamer apa riya banget gitu. Serba salah ya kalau punya tamu kayak gini ya. Nah, jadi boleh berisyarat. Sebagaimana kalau ada orang mau melewati depan kita pas lagi sholat misalnya. Kita kan mengisyaratkan dengan menahan, itu isyarat. Ini menunjukkan isyarat dalam sholat itu boleh ketika ada hajat. Apalagi hajat itu berkaitan dengan sholatnya, maka boleh begitu. Ya, seperti kalau ada isyarat kepada anak-anak gitu, misalnya pas lagi sholat gini, samping kita anak kecil. Ya, kemudian dia misalnya bercanda injek-injekan kaki, ya, kemudian kita isyaratin. Kita pegang dia, jangan kita injek juga dia kakinya. Berarti barang sama aja dong ini. Kita isyaratin supaya dia apa? Engeh gitu. Atau boleh kita tabadul, yaitu gantian, ditukar. Kita yang dekat anak itu, dia jadi antara anak ini nanti. Dipindahin. Enggak batal. Karena ini hajat sholat bersama. Iya, enggak apa-apa. Ya. Masalahnya kan selama ini tuh kalau anak samping atau berapa anak di samping itu bercanda sama anak-anak lain, itu biasanya ya udah diem aja lah, nanti kalau saya di ini nanti batal lagi saya. Enggak.
Ya, itu banyak merusak salat orang banyak itu nanti. Jadi bisa dia pindahin, digeser. Lihat yang waktu itu kan hadis Abdullah bin Abbas dipindahin sama Rasulullah SAW. Iya, Abdullah bin Abbas dia dari kiri pindahin ke kanan. Itu kan demi hajat salat. Yang benar tuh seperti ini gitu. Jadi boleh ada pemindahan seperti itu karena hajat. Adapun kalau nggak ada hajat nggak boleh. Nggak ada hajat nggak boleh. Misalnya lagi sholat samping, wah Pak Fulan nggak enak nih, saya punya utang sama dia. Terus tiba-tiba kita geser yang kanan, geser ke nah apa gitu. Ya kan? Makanya ini nggak boleh. Ini malah bisa karena gerakannya banyak dikhawatirkan membatalkan sholat karena tanpa hajat. Ya. Jadi baper seperti itu tidak menjadi legalisir untuk bolehnya mentabadul atau mengganti orang, ya. Tapi kemudian anijlisu. Jadi ini bukan ucapan tetapi isyarat untuk supaya pada duduk. Falamman sarafa, ketika selesai salat Rasulullah SAW insiraf. Insiraf itu maknanya yaitu bertolak atau berpaling atau berbalik. Ya, berbalik menghadap ke makmum. Gitu kan? Maka beliau mengatakan kalimat berikut. Ini menunjukkan bolehnya seorang imam, bahkan dianjurkan seorang imam mengoreksi kaum muslimin, mengoreksi para jemaah setelah salatnya. Kalau dia merasa bahwa saya ada yang salah dengan jemaah, boleh dikoreksi seperti itu. Ya, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah jemaah sekalian bahwa saya gini. Nah, gitu. Ya, seperti itu boleh. Ya, maka imam yang memiliki ilmu itu lebih afdal daripada sekadar bacaan saja. Karena imam ini dia memimpin salat dan juga dia harus punya fikihnya. Dan dia juga harus punya fikih makmum, dia juga harus punya fikih keimaman, dia punya fikih tentang masjid. Ya, sehingga dia bisa mendidik kaum muslimin, gitu loh. Yang ada kan selama ini imam hanya imam sewaan dan udah gitu aja, udah enggak ada tausiah, enggak ada ngomong apa-apa, ada makmum yang salah enggak ditegur, enggak dinasihatin, enggak diberitahu dan seterusnya. Ya, jadi imam ini tugasnya bukan hanya mengimami salat melainkan juga memberikan tausiah atau ilmu kepada jemaahnya, terutama berkaitan dengan salat. Ya, begitu. Maka kata Rasulullah SAW, kita ambil hadis dua-duanya deh. Ya, kita gabungkan. Innama ju'ilal imamu liutamma bih. Sesungguhnya ditunjuknya imam itu supaya apa? Diikuti, gitu loh. Itu kaidah, diikuti. Ya. Dan dalam hadis Abu Hurairah, fala takhtalifu alaih. Janganlah kalian menyelisihi imam. Ya, imam sujud, kalian malah ruku. Ya, ini ngawur. Ya, imam belum sampai sujud, kalian udah sujud duluan. Ini ikhtilaf namanya. Ini ikhtilaf namanya. Maka kata Nabi SAW, fa idza kabbara fakabbiru. Kalau misalnya imam bertakbir, takbiratul ihram atau takbir intiqal, maka kalian takbirlah. Ini yang kalimat faida kabbara fakabbiru kan ucapan takbir, Pak. Ucapan takbir. Ini yang menjadikan ulama berbeda pendapat di sini. Pemahaman ulama berbeda. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Jika imam mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapkanlah kalian Allahu Akbar. Sebagian ulama memahami ini sebagai perintah wajib. Paham di sini, Bro? Makanya sebagian ulama mengatakan wajib atas makmum untuk bertakbir ketika imam bertakbir. Walaupun takbir jangan keras-keras. Kemudian takbiratul intiqal juga gitu. Kalau takbiratul ihram itu wajib semuanya, ya. Memang sudah disepakati wajib takbiratul ihram. Takbiratul intiqal ke ruku', ke sujud, antar dua sujud, menuju tasyahud dan seterusnya itu sebagian ulama mengatakan makmum wajib mengucapkan Allahu Akbar. Ulama lain mengatakan bahwasanya fa idza kabbara fakabbiru, maka ucapan takbir di sini adalah takbiratul ihram saja yang wajib. Adapun takbiratul intiqal itu dianjurkan saja, tidak sampai wajib menurut sebagian ulama. Ya, mungkin sebaiknya kita juga takbir, ya, walaupun takbiratul intiqal. Ya, kemudian wa idza raka'a farka'u. Jika imam ruku', maka ruku'lah kalian. Ini menunjukkan adanya apa ya? Berikutnya, perbuatan berikutnya. Jika imam ruku', maka ruku'lah kalian. Berarti kan dengan adanya kemakaan, berarti jangan berbarengan gitu. Ya, pernah enggak antum, Pak, jadi imam berduaan sama makmum, berdua doang sama makmum. Makmum samping antum. Antum ruku', dia ruku' persis dengan gerakan antum sama gitu. Risih enggak jadi imam? Pasti risih.
Allah, dia itu kayak bareng seret gitu, pasti imam risih. Ya, imam risih. Ya, gitu dulu. Anak pernah juga pernah cerita di sini waktu sholat, anak ketinggalan sholat asar, udah pada selesai jemaah, maka anak jadi imam sendiri situ. Ada satu bapak-bapak, ya beliau subhanallah itu, bapak-bapak itu subhanallah. Beliau fastabiqul khairatnya kenceng gitu. Iya, pengen apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, anak udah mau sujud, dia udah duluan. Kayaknya pengen bener-bener pengen cepat-cepat sujud, mungkin tawakalnya apa gimana. Ya, subhanallah. Tapi ini sangat awam orang ini. Anak ya nggak tahu apakah beliau sangat awam atau memang ada sedikit di benaknya ada sedikit masalah. Ya, wallahu a'lam. Tapi ada yang seperti itu, sehingga kita tuh mau nggak mau kita nggak melakukan jalsa istirahah, yaitu duduk istirahat di antara rakaat pertama ke rakaat kedua atau rakaat ketiga ke rakaat keempat. Ya kan, itu ada namanya duduk istirahat tuh. Habis sujud kedua kan biasanya kita duduk dulu tuh untuk nanti habis itu bangkit, gitu kan. Nah, karena makmumnya kayak gini modelnya, kalau Anda sujud kedua terus Anda duduk dulu sebentar, keburu dia udah diri, ruku lagi nanti, jangan kecepatan. Maka Anda mau nggak mau Anda harus mengikuti ritme dia. Bercepat Anda langsung ke atas, Allahu Akbar, gitu cepat. Ya gitu. Alhamdulillah dia agak tuaan, jadi lebih lincah Anda. Duluan Anda, dok. Gitu. Ada kadang-kadang juga ketika Anda dulu masih di al-irsyad, masih liburan, kemudian adik-adik Anda kan belum paham. Ya kan? Masih kecil, Anda jadi imam, adik-adik belum paham kan kalau misalnya jangan dahulu imam gitu. Ya, ternyata adik-adik Anda ini lebih cepat daripada Anda kadang-kadang. Ya, jadi kayak mau ngebalap gitu kan. Maka Anda prank. Allahu Akbar, tapi Anda nggak jadi Allahu Akbar, maka dia duluan, Anda masih bertahan di situ. Akhirnya dibingung sendiri loh. Diri sendiri sementara imamnya masih duduk. Itu gimana terus kayak gitu tuh? Makmum udah diri, imamnya aja masih duduk. Tapi imamnya juga salah ketika itu. Itu Pak. Ngeprank, ya. Apakah sholatnya sah dalam prank-prankan ini? Anak khawatir enggak sah ketika itu. Karena apa? Bercanda sholatnya. Ya, waktu dulu sekali. Ya. Masalah-masalah seperti ini itu jamak loh terjadi di beberapa masjid, terutama di kampung-kampung. Ya. Fa idza raka'a farka'u. Belum aja itu imamnya tua. Untuk naik aja encoknya udah gimana gitu, terus agak lama sedikit, makmumnya muda semua, lebih awal makmumnya, ya imamnya masih berusaha keras, udah sami Allah liman hamidah, makmumnya udah ready untuk sujud, subhanallah. Ini salah siapa kok ini? Sebenarnya salah DKM. Panggil ketua DKM ya, ternyata imamnya. Lagi-lagi dia lagi, kan? Masalah di situ. Wa idza rafa'a farfa'u. Kalau misalnya bangkit, maka bangkitlah kalian. Berarti bangkitnya itu setelah imam udah bangkit. Gitu kan? Wa idza qala. Dan jika berkata imam sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd, dua-duanya sahih. Ditambah juga dalam riwayat hadis lain, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh. Ya. Begitu. Nah, di sini ada khilafiyah mengenai ucapan sami'allahu liman hamidah. Apakah makmum mengucapkan juga dianjurkan atau hanya imam saja mengucapkan sami'allahu liman hamidah? Maksudnya apakah makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamd atau makmum juga disunnahkan membaca sami'allahu liman hamidah? Khilaf di antara ulama. Dalam mazhab Syafi'i, makmum mengucapkan juga sami'allahu liman hamidah kemudian Rabbana walakal hamd. Dalam mazhab Hanbali, makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah, melainkan langsung mengucapkan Rabbana walakal hamd. Karena mazhab Hanbali itu lebih dekat kepada ahlu zahir, yaitu melihat zahir teks hadis ini, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah oleh kalian Rabbana walakal hamd. Emang jelas sih zahirnya kayak gitu. Cuman dalam mazhab Syafi'i mengatakan walaupun zahirnya kayak gitu, tetapi itu tidak melazimkan dilarangnya membaca sami'allahu liman hamidah, sehingga
tetap baca sebagaimana bacaan imam, sami'allahu liman hamidah. Dan ana pribadi seperti itu. Ketika imam bilang sami'allahu liman hamidah, ana juga baca sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Makanya kalau misalnya di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kita lihat Bilalnya itu kan, ya, enggak bilang sami'allahu liman hamidah, ya gitu. Jadi sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Ya, karena mazhab yang dianut mazhab Hanbali. Ya, bukan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah itu orang Indonesia. Itu Istiqlal. Nah, itu Istiqlal. Gitu. Gitu. Bedanya seperti itu. Makanya antar mazhab ini kalau kita tahu bukan hanya kultur, tapi memang dari mazhab udah beda, maka dalam beberapa perkara furu dan cabang itu ada perbedaan. Ya, seperti itu. Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Dan kalau imam itu salatnya duduk, maksudnya duduknya dari awal salat duduk, maka kalian harus ikuti dia duduk. Itu. Kecuali kalau misalnya duduknya di tengah-tengah salat. Mungkin udah capek imamnya, maka berudzur dia akhirnya salatnya duduk, maka di sini makmum tetap berdiri karena awal-awalnya adalah diri. Gitu ya. Karena ada hadis lain, yaitu hadis Abu Bakar. Ketika Abu Bakar disuruh oleh Rasulullah untuk menjadi imam dalam kondisi diri, Abu Bakar imamin salat. Kemudian datang Rasulullah SAW menggantikan posisi Abu Bakar jadi imam. Rasulullah lagi sakit kan, maka Rasulullah pun salatnya duduk. Berarti ini kan salat duduknya di tengah-tengah salatnya para makmum. Paham kan di sini? Makmum salatnya diri apa duduk ketika itu? Berdiri tetap, karena mereka mengawali salat dengan imam yang berdiri. Begitu. Oke, paham di sini. Gimana kalau misalnya imam awalnya sholat duduk karena merasa nggak mampu, maka makmum kan duduk nih. Terus pas udah rakaat ketiga, imamnya ngerasa mampu. Bismillah, saya bisa diri. Makmum di sini sholat diri apa duduk? Berdiri, karena kembali ke asal hukum sholat fardu wajib berdiri. Begitu. Dan wajib mengikuti imam dalam masalah asal seperti ini, masalah awal seperti ini. Ya, gitu ya. Itu yang mungkin bisa disampaikan dari segi faedah atau hadis. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ini masih jam 3:30 atau jam belum jam 4 lah, masih lama kita, masih lama. Pertanyaan banyak boleh, masih lama. Bisa 1,5 jam lagi kok bisa. Ya, Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita menonton film tentang siksa kubur agar bisa tergambar secara visual? Jazakallah khairan. Siksa kubur? Kayak gimana ya? Kayak gimana siksa kubur? Enggak tahu. Ya sama lah. Siksa kubur kan nama band ya, bukan nama band. Enggak, siksa kubur ada nama band. Enggak, ada band siksa kubur, horor, cerita seru. Joko Anwar. Loh, Pak Joko. Sutradara Pak Joko Anwar. Siksa kubur. Grave torture. Oh, disutradarai dan terus Reza Hardian. Orang yang bintangin siksa kubur aja nggak takut siksa kubur. Gini, ada beberapa hal yang perlu dinotis dalam hal ini ya. Anda tuh nggak perlu nonton kayak gitu, film siksa kubur, nikmat kubur, azab kubur, Munkar Nakir atau apalah, terserah lah mau namain film-film itu. Orang yang membintangi film-film itu, mereka sendiri itu nggak ngerti siksa kubur, mungkin belum tentu percaya siksa kubur. Sutradaranya juga cuma cari cuan. Ini mega bintang film juga mereka, perbuatannya juga nggak menunjukkan mereka mungkin punya iman atau nggak tahu. Sekarang ngapain kita berkiblat atau kita mengekspos tentang masalah akidah lewat orang-orang jahil akan akidah? Ini suatu kejahilan, ini suatu keterseretan gitu loh. Ya. Dulu ada band namanya Siksa Kubur juga. Ada band namanya Siksa Kubur, beneran. Tahun-tahun 2000-an Siksa Kubur namanya. Apakah supaya kita meresapi azab siksa kubur, kita dengerin band metal itu Siksa Kubur? Ya enggak lah. Ya. Film-film ini enggak ada yang apapun dokumentasi. Sekarang siksa kubur enggak bisa didokumentasikan. Ya.
Dan barang siapa yang mendokumentasikan dengan keartisan, dengan apa namanya, stage gitu ya, itu berarti dia telah berbicara tentang hal yang gaib tanpa dia ketahui. Dan ini merusak agama. Ya, maka tidak direkomendasikan urusan mereka dengan Allah nanti. Ya gitu. Jadi nggak boleh nonton ini, memvisualisasikan supaya kita takut. Enggak. Aneh yakin. Enggak gitu caranya. Enggak gitu. Zikir pagi petang aja. Baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, itu jauh lebih cukup daripada nonton yang disutradarai Pak Joko ini. Iya Pak Joko, yang sutradarai Pak Joko. Makanya beliau nggak bisa hadir mungkin karena lagi filmnya lagi dibahas. Ya, nah itu ya, siksa kubur. Nggak perlu. Apapun itu kan ada apa film-film pocong ini itu kan semua tentang kuburan, tentang azab kubur dan seterusnya. Apakah abis orang nonton film itu di bioskop langsung mereka istighfar taubat menjadi ahlu sunnah? Enggak, malah mungkinan malah makin meremehkan tentang siksa kubur itu. Enggak, mungkin redeknya ketika ngelihat scenery yang ada di bioskop dengan pandangan yang mengerikan seperti itu, ketakutan, thrill dan seterusnya. Ya itu hanya sensasi saja. Kalau emang mau melihat secara visual langsung, mati dulu, insya Allah nanti. Gitu. Itu langsung live, langsung seketika itu. Orang beriman itu jangan, kaum muslimin, umat Nabi Muhammad itu nggak boleh seperti kaum Bani Israel. Baru mau percaya ketika sesuatu itu divisualisasikan. Makanya mukjizat dari Nabi Musa sampai Nabi Isa itu rata-rata mukjizat yang sifatnya hissiyah, yaitu yang sifatnya material, visualisasi. Iya, lihat bagaimana Nabi Musa berlawan penyihir coba. Baru mereka mau percaya dengan Nabi Musa ketika apa? Ternyata visualisasinya itu ada gitu loh. Begitu. Beda dengan umat kita nih, umat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat terbesarnya Al-Quran. Itu mukjizat yang pakai logika, nalar, dan betul-betul qalbi gitu, dengan qalbu, langsung ke hati. Gitu. Maka siapapun dari umat Muhammad ini baru menunggu visualisasi, baru mau beriman, berarti lemah imannya, bahkan dia sebenarnya kurang beriman tetap. Coba lihat di teknologi artificial intelligence AI sekarang, banyak lafal-lafal jalalah Allah itu diedit dengan teknologi AI, kemudian jadi apa gitu, dari apa ya, manusia dipotek-potek menjadi lafal jalalah Allah. Itu sekarang viral di Facebook terutama. Seperti ada yang ini dulu, iya, beberapa bulan lalu wajahnya Jesus yang diviralkan itu dipakai teknologi AI, pemandangan jadi wajahnya, pisang-pisang jadi wajahnya. Sekarang lafal jalal Allah atau lafal Muhammad SAW itu dibegitukan. Banyak kemudian yang mengkomentar, terutama perempuan tuh, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, kagum dengan editan-editan ini. Kalau ngeditnya mungkin lafal misalnya awan bentuknya lafal jalal Allah, itu mungkin masih ini. Tapi sekarang sampai bahkan ikan dipotong-potong bentuknya jadi aneh, jadi lafal jalal Allah. Penghinaan loh ini. Apakah bertambah iman kita dengan itu? Sebenarnya enggak. Orang-orang yang berilmu itu enggak bertambah ilmunya dengan hanya melihat seperti ini. Ajaibnya orang tuh ngelihat mungkin murni beneran terjadi, motong batang tertentu dari pohon, terus di bagian seratnya itu ada tulisan seperti lafal jalal Allah, itu murni alami natural. Wow, itu mungkin seneng banget gitu loh. Terus awan bener-bener ada bentuknya seperti Allah gitu. Wah, seneng banget gitu kan. Oke, itu yang natural asli, nggak pakai editan. Tetapi tetap kita kalau punya ilmu, kita dekat dengan Al-Quran. Kalian kemana aja? Itu buka mushaf, ada banyak itu lafal jalal Allah. Kalian nggak kagum selama ini? Kenapa harus menunggu seperti Bani Israel? Harus ada visualisasi. Ya, imani aja adanya nikmat kubur ada, azab kubur ada, tanpa harus difilmkan. Kemudian juga kemarin ada film apa, Vina itu. Iya. Itu dijogetin sedikit jadi Vinatun itu. Nah itu misalnya seperti itu. Untuk apa gitu loh? Difilmkan. Kan semua ini kan cuma nyari duit, nyari sensasi.
Dan rata-rata kaitannya itu pasti dengan agama. Karena menjual kalau kaitannya dengan agama tuh, gesek agama tuh jual gitu. Seperti itu. Maka hindari film-film seperti ini. Ya. Masih ada waktu 10 menit karena sebentar lagi jam 4 ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan makmum yang gerakannya lebih lama dari imam? Misal di sujud terakhir ketika imam sudah duduk tahiyat akhir, makmum masih sujud. Jazakallahu khairan. Ini menyelisih sunnah. Maka dia ketika tahu imam sudah Allahu Akbar untuk duduk tasyahud akhir, dia duduk tasyahud akhir dan jangan dia berdoa. Kenapa? Karena ini tidak sesuai dengan kalimat Nabi, nama ju'ilal imamu liyatamma bih. Ikutin imam di semua gerakan yang wajib dan rukun. Ikuti imam langsung. Jangan lebih lama. Lanjut langsung imam. Kalau antum mau doa banyak-banyak, di sholat sendiri aja nanti. Ya, sholat sunnah lebih luasa. Kalau ada imam, peraturannya ikut imam. Begitu. Wallahu a'lam. Ya. Ustadz, bagaimana jika ada makmum yang masbuk ketika imam sedang ruku? Apa makmum harus menunggu imam bangkit baru ikut dalam sholat? Apa gimana? Imam lagi ruku, makmum datang. Apakah makmum masbuk ini langsung ruku, takbiratul ihram terus kemudian ruku, atau nungguin imam berdiri dulu? Takbiratul ihram terus ruku. Kalau pada saat dia sujud gimana? Takbiratul ihram kemudian sujud. Jadi jangan nunggu-nunggu gitu. Iya. Kalau imamnya udah selesai sholat, takbiratul ihram sendiri. Bener. Iya benar. Ya. Ada lagi? Kalau pada saat sholat, makmum masbuk berdiri, imam tahiyat akhir nih. Terus makmum masbuk ini takbiratul ihram, duduk, terus pas menjelang duduk imamnya salam. Dia dapat jamaah nggak tuh? Sesuai fatwa ibu tadi yang jawab dapat. Karena saya keduluan ini mendahului imam. Berarti Ustadz makmum berarti. Karena makmum sekarang. Iya, dia selama belum selesai salam kedua dapat insyaallah. Insyaallah begitu yang tepat insyaallah. Ya begitu. Ya, selesai Ustadz pertanyaan dari saya. Oke. Bu, ini udah jam 5:30, mungkin kita cukup sampai sini aja insyaallah. Kita lanjut pada waktu mendatang insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.